Apa judulnya Bapak Ibu? Hagar lari dari Sarah. Coba kita lihat ayatnya. Kejadian 16 ayat 8 sampai dengan 10. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Jadi pada saat itu Hagar itu melarikan pertama kali. Ketika dia hamil, dia sudah menganggap remeh Sarah. Sarah balas menindas, Bapak Ibu. Iya, jadi apa direncanakan Sarah semula bahwa keturunan Hagar akan menjadi keturunannya dia juga, ternyata kenyataannya berbeda. Hamba ini langsung melunjak, Bapak Ibu. Langsung menganggap remeh Sarah. Alia karena itulah ditindas. Dan saking kerasnya ditindas itu berkali, Bapak Ibu, maka dia kabur. Dan ketika dia kabur di padang gurun, malaikat menjumpai dia. Dan apa kata malaikat? Suruh dia kembali. Supaya apa? Ditindas lagi. Saudara pernah bertanya-tanya, kok perintah malaikat itu udah aneh? Masa Hagar disuruh kembali supaya ditindas? Saudara tahu kenapa? Karena ini adalah gambaran dari anugerah dan Taurat. Taurat harus dibawa. Taurat tidak boleh melunjak di atas anugerah. Dan Hagar itulah gambar Taurat, mulai melunjak. Itulah sebabnya Sarah sebagai gambar anugerah langsung menindas dia, Bapak Ibu. Karena itulah malaikat ini menunjukkan kepada kita, jangan sampai hukum Taurat itu justru di atas dari anugerah. Hari ini hendaklah kita dalam Yesus harus di dalam anugerah. Disitulah kemenangan, disitulah posisi tinggi, dan di sini tidak ada penyakit, di sini tidak dikalahkan setan. Kenapa? Karena dalam anugerah, artinya di dalam Yesus yang telah menang atas dosa, yang telah menang atas penyakit, yang telah menang atas setan. Di dalam Yesus kita berkemenangan. Amin. Selain dari diperintahkan oleh malaikat untuk Hagar kembali, dikatakan juga bahwa dia akan melahirkan anak laki-laki. Ya, namanya siapa? Anak Hagar? Ismail. Saudara tahu arti Ismail nggak, Boy? Artinya Allah telah mendengar engkau ditindas. Lalu anaknya Sarah, siapa namanya, Bapak Ibu? Ishak. Apa artinya? Tertawa, joy. Dan Ishak adalah keturunan roh. Sedangkan Ismail keturunan daging. Kenapa disebut keturunan roh? Kenapa disebut keturunan daging? Karena Ismail dihasilkan dari kedagingan manusia. Tidak ada Allah terlibat, tapi seluruhnya karena hubungan Hagar dengan Abraham atas saran dari Sarah. Di sini Allah tidak terlibat. Sedangkan Ishak itu bukan keturunan daging, itu adalah keturunan roh. Dari mana kita tahunya bahwa Ishak adalah keturunan roh, Bapak Ibu? Karena Ishak dilahirkan saat Abraham dan Sarah tidak memungkinkan punya anak secara kedagingan. Sebab mereka sudah tua. Si Abraham sudah mati pucuk, si Sarah sudah mati haid. Tidak ada harapan itu, Bapak Ibu. Itulah sebabnya bukan keturunan daging, karena secara kedagingan mereka tidak layak lagi, sudah tua, Bapak Ibu. Karena itulah ini benar-benar lahir karena roh. Hal yang sama juga sering kita alami ketika kita berdoa, kok Tuhan belum jawab doaku, kok Tuhan kok lama sekali jawab. Sebab saudara masih mengandalkan kedagingan saudara, saudara masih mengandalkan kepintaran saudara, saudara masih mengandalkan kekuatan saudara. Selama saudara masih mengandalkan diri saudara, saudara masih hidup dalam kedagingan, dan Tuhan tidak akan pernah menjawab doa kita. Kalau saudara dijawab doa saudara ketika saudara masih mengandalkan kedagingan, maka saudara tidak akan pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara akan berkata apa? Ini dia karena aku perkasa. Siapa dulu dong bapaknya? Ini kristalisasi keringat, ini karena kerja kerasku, ini karena otakku encer sehingga teler keluar dari telingaku. Itu, Bapak Ibu. Jadi selama saudara masih mengandalkan kedagingan, saudara tidak akan pernah mendapat jawaban doa. Sebab saudara tidak akan pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara masih berkata, ini karena aku yang ngerjakan. Tapi ketika saudara secara kedagingan sudah menyerah, seperti Abraham dan Sarah, tidak mungkin melahirkan punya anak lagi secara kedagingan, udah tua. Disitulah baru benar-benar Allah bekerja dan Ishak lahir. Dan pada saat Ishak lahir, mereka tidak pernah menganggarkan kedagingan mereka lagi. Amin, Bapak Ibu. Tapi mereka tahu ini semua karena Tuhan. Karena itulah ketika kita berdoa, jangan andalkan kedagingan saudara. Tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Tapi ketika kita menyerah, Tuhan, aku nyerah, turun tangan Tuhan. Maka pada saat itulah Tuhan turun tangan, dan saudara tahu itu semua dari Tuhan, dan saudara selalu ada ucapan syukur kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Karena itulah kenapa Sarah dan Abraham mendapatkan anaknya di usia tua, supaya mereka sama sekali tidak memegahkan kedagingan mereka, tapi sungguh-sungguh tahu ini semua karena Tuhan. Karena itulah disebut anak roh, anak janji, bukan anak kedagingan. Ismail, Abraham masih muda itu. Haleluya. Ya, kita lanjutkan lagi. Lanjut. Jadi Ismail itu artinya
Allah mendengar Hagar ditindas. Jadi arti dari Ismail adalah ditindas. Sedangkan Isa artinya tertawa. Jadi ketika kita mengandalkan kedaging kita, ujung-ujungnya akan tertindas, ujung-ujungnya akan ada masalah, ujung-ujungnya ada frustasi. Tapi ketika kita mengandalkan roh, mengandalkan Tuhan, maka ujung-ujungnya selalu ada joy, ada tertawa, ada sukacita. Amin Bapak Ibu. Dan ini menjadi suatu gambaran yang luar biasa. Nah, dikatakan bahwa Hagar adalah gambaran hukum Taurat yang berasal dari Gunung Sinai. Karena itulah benar-benar ini Hagar adalah gambaran Taurat. Sebab hukum Taurat juga berasal dari Gunung Sinai. Jadi benar-benar Hagar adalah gambaran Taurat. Dan Hagar punya keturunan. Ya, ini anak dari daging. Dan apa dikatakan tentang Ismail ini Bapak Ibu? Dia seperti keledai liar. Tangannya terangkat untuk menghantam orang lain, dan orang lain juga menghantam dia. Wah, ini benar-benar sudah nubuatan perang terus itu orang ini. Ya, saudara ngerti lah maksudnya. Amin, tetangga sebelah lah. Ya, jadi benar-benar keledai liar itu Bapak Ibu. Keledai liar. Jadi benar-benar dia mengangkat tangannya menghantam. Dia bahkan di dalam rumahnya juga dia hantam Bapak Ibu. Dan itulah Ishak yang dihantam Bapak Ibu. Jadi dia menganiaya Ishak. Karena itulah Ismail ini benar-benar gambaran kedagingan. Karena itu orang Kristen ketika hidup di dalam hukum Taurat, pasti perbuatan daging akan nyata. Kenapa? Karena di dalam Taurat, saudara yang mengerjakan semuanya, bukan Tuhan. Jadi ini Ismail ini benar-benar gambaran kedagingan. Atau kita lanjutkan lagi ayat 11, 12 terus Bapak Ibu, supaya saudara tahu ini Ismail itu benar-benar kayak keledai. Benar Bapak Ibu? Bukan kedelai Bapak Ibu ya, keledai. Keledai liar lagi. Bukan keledai diam Bapak Ibu, liar. Bener-bener loncat sana tendang sini. Ah, itu benar-benar itu. Kalau keledai itu apa? Pintar atau bodoh Bapak Ibu? Ah, bodoh. Udah bodoh, liar lagi. Wah, itu udah gawat itu. Coba kita lihat lagi. Kejadian 16 ayat 11 sampai seterusnya, sampai kita ketemu kata keledainya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai dia apa? Ismail. Jadi Ismail itu nama dari malaikat, bukan nama yang dikasih oleh Hagar. Enggak Bapak Ibu, ini nama dari malaikat. Dan malaikat juga tahu karakter anak ini nanti kelak apa. Nah, lanjutkan lagi. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Jadi Ismail artinya Tuhan mendengar penindasanmu. Nah, ayat 12 ya. Di sini ketemu kata keledai. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Ya, Bapak Ibu. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Siapa saudaranya Bapak Ibu? Ishak. Itulah sebabnya benar-benar Ishak juga teraniaya sama dia. Dan saudara perlu tambahan informasi, jarak umur dari Ismail dengan Ishak itu 14 tahun. Karena ayat yang berkata, pada saat Ismail dilahirkan, usia Abraham 86 tahun. Sedangkan pada saat Ishak dilahirkan, usia Abraham 100 Bapak Ibu. Jadi jaraknya berapa itu? 14 tahun. Benar Bapak Ibu ya? Jadi pada saat Ishak lahir, itu udah cukup remaja itu 14 tahun. Benar Bapak Ibu ya? Jadi Ismail sudah cukup remaja lah. Oke. Nah, coba kita lihat apa yang menjadi karakter atau sikap perilaku dari Ismail. Itulah sebenarnya perbuatan daging. Jadi perbuatan daging ini lahir ketika orang hidup di dalam hukum Taurat. Hal yang sama juga dengan Ismail. Ismail dilahirkan oleh Hagar. Hagar gambaran Taurat. Karena itulah benar Ismail itu perilakunya perbuatan daging. Karena itulah dia menghantam sana, iri hati, perselisihan, amarah, itu terjadi. Dan itulah perbuatan daging. Kita lihat perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Ismail itu itulah perbuatan daging. Itulah sebabnya dia tidak dapat bagian kerajaan Allah. Karena itulah dia harus diusir Bapak Ibu. Itulah sebabnya bagi setiap kita hari ini juga menjadi suatu pengajaran bagi setiap kita bahwa kita bukan lagi hamba. Kalau kita hamba, kita akan mengalami seperti Hagar dan Ismail diusir dari hadirat Allah. Tapi setiap kita hari ini adalah anak-anak Allah. Karena itu kita sering juga disebut anak roh. Rohnya itu besar Bapak Ibu. Jadi anak roh Allah.
Sebab orang Kristen lahir dari air dan roh. Lahir kembali dari air dan roh. Karena kita adalah anak-anak roh, maka perbuatan roh juga ada di dalam kita. Dan itulah buah-buah roh. Tapi kalau saudara hidup dalam hukum Taurat, sampai kapanpun saudara tidak akan pernah mengalami buah-buah roh. Kenapa? Buah roh dihasilkan oleh roh. Karena itulah roh harus ada di dalam diri kita. Karena itu kita harus lahir kembali, lahir baru dari air dan roh, menjadi anak Allah. Maka buah roh pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Hamba diusir dan tidak mendapat warisan. Kejadian 21 ayat 8 sampai 10. Bertambah besarlah anak itu. Siapa itu anak itu? Ishak. Dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, siapa itu? Ismail. Perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Nah, ini bahasa Indonesia kadang-kadang diperhalus malah maknanya jadi hilang gitu. Jadi bukan main ini namanya, tetapi dilecehkan. Jadi Ishak dilecehkan oleh Ismail. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mocking. Itu Alkitab King James lama ditulis mocking. Mocking artinya pelecehan. Dan itu ditegaskan lagi di dalam Galatia 4 Bapak Ibu, bahwa keturunan daging, dan itu siapa? Ismail, menganiaya keturunan roh. Itulah Ishak. Jadi benar-benar ini sebenarnya bukan mocking, itu juga udah dihalusin juga tuh Bapak Ibu. Harusnya apa? Dianiaya gitu Bapak Ibu. Jadi pada saat dia disapi baru usia 2 tahun lah lewat. Mungkin ya itulah dijorokin kali atau gimana Bapak Ibu. Segala macam dah. Cuma bahasa Indonesia disebut main. Aduh terlalu halus itu Bapak Ibu. Malah maknanya hilang. Padahal di dalam Galatia dikatakan dianiaya. Coba kita lihat aja. Galatia 4 ayat 9. Tetapi seperti dulu dia yang diperanakan menurut daging, Ismail, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Siapa itu? Ishak. Demikian juga sekarang ini. Jadi kata bermain itu diterjemahkan mau dihaluskan jadi hilang maknanya Bapak Ibu ya. Padahal Galatia jelas berkata bahwa Ismail menganiaya Ishak. Pada saat itu Ismail usianya 16 tahun. Usia Ishak 2 tahun baru disapi, baru lepas ASI eksklusif. Dia mulai masuk minum sapi, susu sapi. Ya, kita kembali lagi kepada ayatnya tadi, Kejadian 21 ayat 8 sampai 10. Ayat 9-nya aja lah. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anaknya yang dilahirkan oleh Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Kalau hanya sekedar main tidak mungkin terjadi ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Lihat, ini amarah sang ibu Sarah. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Tidak akan mungkin muncul ucapan ini. Berapa Ibu? Kalau sekedar bermain kan? Dari mana jalannya? Kok main-main kok malah diusir? Yang benar aja. Pasti teraniaya nih. Ya lanjutkan lagi. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Seperti ini. Jadi memang sejak zaman dulu keturunan daging itu menganiaya keturunan roh. Karena itulah seringkali juga tetangga sebelah menganiaya kita Bapak Ibu. Itu sudah nubuatan. Sampai sekarang kan dikatakan Galatia tadi kan. Jadi keturunan daging menganiaya keturunan roh. Nah itu sebenarnya bukan berhubungan juga dengan tetangga sebelah. Bukan hanya itu tentang tetangga sebelah Bapak Ibu. Sebenarnya orang yang hidup di dalam hukum Taurat itu keturunan daging, itu menganiaya orang yang hidup di dalam anugerah. Amin. Itulah sebabnya seringkali juga orang yang mengkorbankan anugerah ya kayak disindir-sindir gitu Bapak Ibu oleh orang ya pendeta yang hidup dalam hukum Taurat. Saya juga sering disindir-sindir Bapak Ibu. Tapi cuek aja, udah kebal. Ya, jadi aniaya bukan secara fisik, tetapi lewat perkataan-perkataan, nyamber-nyamber gitu Bapak Ibu. Udah kebal ini, udah kebal. Cuek aja. Amin Bapak Ibu. Dan pemeliharaan Tuhan terus melindungi saya. Mantap. Itulah sebabnya memang benar-benar keturunan daging akan menganiaya keturunan roh, sebagaimana juga terjadi Ismail menganiaya Ishak. Amin Bapak Ibu. Oke. Dan apa yang terjadi? Usulan Sarah untuk mengusir hamba ini dan anak-anaknya ternyata disetujui oleh Allah Bapak Ibu. Pada saat itu Abraham sebel. Kenapa sebel? Ismail itu adalah anak dia. Benar Bapak Ibu? Malah bisa dikatakan tanda petik anak sulungnya. Kan pertama kali dapat anak kan Ismail. Benar Bapak Ibu ya? Lah iya. Itulah sebabnya Abraham sebel. Iya, ayat berikut dikatakan Abraham itu sebel atas usulan Sarah untuk mengusir Hagar dan anaknya. Tetapi ketika Allah berkata, dengarkan ucapan Sarah. Dan ketika Allah berkata demikian, ya mau nggak mau Abraham harus mengusir Hagar dan Ismail. Coba kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Kejadian 21 ayat 12 sampai dengan 13. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebel hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah
engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Lanjutkan lagi ayat 14-nya, Bapak. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahunya Hagar. Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Saudara itu, jadi Ismail ditaruh di mana, Bapak Ibu? Di bahunya Hagar. Ayo bener aja ini anak. Ini usia 16 tahun ini, Bapak Ibu. Sudah hampir dewasa, masih digendong Hagar. Itu benar-benar anak lemah. Masa 16 tahun masih digendong? Kalau bayi digendong itu wajar. Ya, itu wajar, Bapak Ibu. Ini 16 tahun digendong oleh mamanya, oleh Hagar. Wah, ini benar-benar anak lemah ini, Bapak. Karena itulah bagi kita hari ini suatu pelajaran bahwa ketika seorang mengerjakan apapun secara kedagingan, pasti hasilnya lemah, pasti hasilnya tidak sempurna, pasti hasilnya ada masalah. Tapi ketika seorang mengandalkan Tuhan, hasil kerjaan saudara pasti yang powerful, yang berkualitas. Amin. Karena itulah bagi setiap kita hari-hari, jangan ada kedagingan saudara, pasti hasilnya akan lemah, pasti hasilnya tidak sempurna, pasti hasilnya ada masalah. Tapi andalkan Tuhan supaya hasil kita, kerjaan kita, apapun yang kita lakukan berkualitas luar biasa. Amin, Bu. Allah menjanjikan membuat keturunan Hagar dan Ismail sebagai bangsa, karena Ismail juga adalah keturunan dari Abraham. Berapa, Ibu? Iya, benar. Sebenarnya keturunan Abraham ada berapa? Sebenarnya berapa? 8. Ini berdasarkan ayat. Dari Hagar, Abraham dapat anak. Siapa namanya? Ismail. Lalu dari Sarah, Abraham dapat anak. Siapa namanya? Ishak. Setelah Hagar diusir dan setelah juga Sarah meninggal, Abraham jadi jomblo lagi. Dan ketika jomblo ini juga dia ingin menghibur Ishak karena baru saja mamanya mati. Maka dia carikan jodoh kepada Ishak. Siapa nama jodohnya? Ribka. Nggak tahu gimana. Ketika Ishak menikah dengan Ribka, Abraham juga ikutan menikah. Lalu dia menikah dengan siapa namanya? Ketura. Nah, dari Ketura dia punya anak 6. Dan salah satu nama anak itu adalah Medan. Jangan-jangan kota Medan dari nama anak Ketura ini, Bapak Ibu. Haleluya. Jadi sebenarnya total anaknya Abraham secara fisik itu 8. 6 tambah 1 tambah 1, 8. Tetapi di hadapan Allah hanya satu anak tunggal, Ishak. Kenapa? Yang ini anak kedagingan semua, tidak dianggap di hadapan Allah. Itulah sebabnya pada saat Allah memanggil Abraham, Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal yang engkau kasih. Jadi ini dianggap sebagai anak tunggal. Kenapa? Ini satu-satunya anak janji, anak roh. Yang ini daging semua, ya. Tetapi secara fisik totalnya harus 8. Tapi secara rohani yang dianggap Allah 1. Yang lain ini kedagingan semua nih. Lanjutkan lagi. Dikatakan bahwa Ismail juga adalah keturunan Abraham. Itulah sebabnya Allah menjanjikan dia juga menjadi bangsa yang besar. Dan diberkati. Bangsa apa itu? Ya itu tengah sana. Diberkati apa? Banyak minyak. Kaya raya mereka. Iya, kaya raya itu. Minyak petrodolar itu. Tetapi anak keturunan Ishak lebih kaya raya lagi. Kenapa? Karena bukan karena minyak, tapi otaknya cerdas orang Yahudi. Sehingga apa? Orang terkaya dunia bukan orang Arab, orang Yahudi. Walaupun bukan dengan minyak, tapi otaknya cerdas banget, sehingga bisa menemukan banyak penemuan-penemuan yang luar biasa, menemukan Windows, menemukan ya segala Facebook, menemukan segala macam itu. Lewat penemuan-penemuan itulah mereka menjadi golongan orang-orang paling kaya di dunia. Jadi walaupun tanpa minyak, tapi otaknya encer, Bapak Ibu. Haleluya. Itulah sebabnya, Bapak Ibu, kedua keturunan ini diberkati oleh Allah dengan berkat yang berbeda-beda. Tapi keturunan Ishak lebih kaya raya lagi, sebab Tuhan memberkati mereka ide-ide yang cemerlang, orang-orang jenius, sehingga mereka menjadi golongan orang yang paling kaya di dunia. Amin, Bapak Ibu. Nah, dikatakan tadi bahwa Hagar dan Ismail diusir. Jadi karena itulah bagi setiap kita hari ini, mereka adalah hamba. Hamba tidak akan pernah mendapatkan hak waris. Itulah sebabnya orang Kristen juga, jangan saudara sekali-kali menyebut diri hamba. Saudara nanti akan mengalami nasib tragis seperti Hagar dan Ismail. Tapi hari ini setiap kita menyebut diri kita sebagai anak Allah, dan anak Allah lah yang berhak atas warisan Allah. Amin, Bapak Ibu. Taurat itu bayangan dari Yesus yang adalah anugerah. Nah, hal yang sama juga Hagar itu sebenarnya adalah bayangan dari Sarah. Karena apa? Hagar itu adalah gambaran dari Taurat, sedangkan Sarah itu adalah gambaran dari anugerah. Itulah sebabnya jangan sampai hukum Taurat itu melunjak, menganggap remeh dari anugerah. Oh, bisa ditindas itu nanti seperti Sarah menindas Hagar. Coba kita lihat dulu ayatnya, bahwa
benar hukum Taurat itu adalah bayangan. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Siapa keselamatan ini Bapak Ibu? Yesus. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Saudara itu? Jadi hukum Taurat itu bayangan. Dan karena bayangan, korban apapun di dalam hukum Taurat itu tidak akan pernah menyempurnakan. Kenapa? Bayangan. Kalau Yesus, hakikat. Itulah sebabnya sekali korban di atas kayu salib langsung selesai. Itulah sebabnya dalam Ibrani dikatakan, dengan satu korban saja Yesus telah menyempurnakan kita selama-lamanya yang Ia telah kuduskan. Kenapa? Karena korban Yesus korban hakikat, bukan bayangan. Sedang hukum Taurat bayangan. Itulah sebabnya harus diulang setiap tahun. Dan itu pun tidak mungkin sempurna. Tapi Yesus sekali untuk selama-lamanya langsung menyempurnakan kita. Itulah sebabnya aneh sekali kalau orang Kristen masih hidup dalam hukum Taurat. Sudah hidup dalam bayangan. Kedua, tidak pernah sempurna. Padahal Allah menuntut, sempurnalah engkau, sebab Allah adalah sempurna adanya. Itulah sebabnya orang dalam hukum Taurat tidak akan pernah sempurna, maka tidak akan pernah berkenan di hadapan Allah. Sedangkan Yesus membuat kita hari ini sempurna dengan satu korbannya. Itulah sebabnya hanya di dalam Yesus saja kita bisa berkenan kepada Bapa yang di surga. Amin Bapak Ibu. Jadi Hagar ini bayangan Bapak Ibu. Pada saat Hagar pertama kali pergi kabur, itu dia pergi sementara. Kenapa? Ketika tiba di padang gurun, disuruh kembali lagi kepada Sarah, dan untuk mengalami ditindas kembali. Itu malaikat yang menyuruh. Berapa Ibu? Ini kepergian sementara. Dan inilah gambaran perjanjian lama. Jadi Taurat masih bersama-sama dengan anugerah. Jadi Sarah anugerah masih kembali bersama-sama dengan Hagar sang Taurat. Haleluya Bapak Ibu. Dan inilah perjanjian lama, masih ada bersama-sama. Tetapi pada kepergian yang kedua, ini permanen, diusir Bapak Ibu oleh Abraham atas permintaan Sarah. Dan ini tidak kembali lagi. Dan itulah gambaran perjanjian baru. Harusnya orang Kristen hanya hidup di dalam anugerah saja. Hanya Sarah saja, Hagar yang sudah diusir pergi jauh. Dan itulah gambaran perjanjian baru Bapak Ibu. Jadi perjanjian baru, hendaknya kita orang Kristen hanya hidup di dalam anugerah saja. Amin. Nah, keturunan Abraham dijanjikan sebanyak bintang di langit. Artinya itu banyak sekali tuh Bapak Ibu. Kalau seandainya itu berbicara orang Israel saja, mungkin nggak orang Israel sebanyak bintang di langit Bapak Ibu? Nggak mungkin. Berapa besar sih Israel saudara? Jangan-jangan penduduk Jakarta lebih banyak dibanding orang Israel. Padahal Allah menjanjikan keturunan Abraham sebanyak bintang di langit. Berapa Ibu ya? Lalu bagaimana terjadinya sebanyak bintang di langit? Karena keturunan Abraham bukan hanya keturunan fisik saja, tetapi keturunan karena percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita dianggap milik Kristus dan kita menjadi keturunan Abraham. Itulah sebabnya keturunan Abraham bisa sebanyak bintang di langit. Karena orang Kristen betapa banyaknya di dunia ini. Coba kita lihat ayatnya, dan ini menjadi ayat penutup kita. Galatia 3:9. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Saudara milik Kristus? Kenapa kita milik Kristus? Karena kita percaya kepada Kristus. Amin Bapak Ibu ya. Kita sudah dibayar, sudah dibeli. Nah, kita sudah milik Kristus. Oke, lanjutkan lagi. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Karena itulah keturunan Abraham bukan hanya di Israel sana secara fisik, tetapi juga karena kita percaya kepada Yesus, maka kita juga adalah menjadi keturunan Abraham yang berhak atas janji-janji Allah. Itulah sebabnya juga janji Allah tergenapi. Keturunanmu Abraham sebanyak bintang di langit. Dan hari ini kita ada termasuk keturunan Abraham. Orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus adalah keturunan Abraham. Dan ketika kita menjadi keturunan Abraham, apapun janji Allah, apapun berkat Allah, hari ini kita dapatkan. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.